A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bittaqwa pada saat ini kita awali dari surat Mukminun, surat 23 ayat 96. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah kehidupan jahat dengan cara menampilkan yang lebih baik. Jadi artinya menolak kehidupan jahat itu harus menampilkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Sama dengan kalau orang tidak mau melanjutkan yang jahat itu, ya gantinya ada memang lebih baik. Tentu di sini masalah lebih baik ini harus dihubungkan dengan apa yang ada pada surat Qadar, bahwa Lailatul Qadri itu khairun min alfi syahrin. Nilainya lebih dari 1000 bulan karya manusia. Yang diturunkan pada malam itu adalah Al-Quran, dibawa oleh malaikat. Dengan demikian maka billati hiya ahsan di sini tentunya hasil dari pendidikan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sekali lagi, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata sama dengan kalau disederhanakan kalimatnya untuk mudah dipahami, idfa'il hasanata billati hiya ahsan. Tolaklah idfa'is sayyi'ata billati hiya ahsan. Tolaklah kehidupan jahat dengan menampilkan yang lebih baik. Inna a'lamu bima yasifun, sesungguhnya kami Allah adalah pembina kehidupan lebih ilmiah perihal apa yang mereka gambarkan. Wasafa yasifu waspan, kalau bahasa Inggrisnya describe, memberi gambaran. Deskripsi itu gambaran. Jadi artinya gambaran tentang segala sesuatu digambarkan oleh luar Al-Quran, maka Allah menjadi pembina pandangan lebih ilmiah perihal itu. Jadi artinya kalau yang menjadi tantangan itu luar Quran dan Sunnah Rasul, maka jawabannya adalah khairun, lebih indah banding itu. Ayat 97-nya, wa qul rabbi a'udzubika min hamazati syayatini, serta nyatakan oleh Anda sesungguhnya aku melindungi diri dengan ajaran Anda, atau melindungi diri dengan kebijakan Anda, min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Ayat selanjutnya lagi, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, serta aku melindungi diri dengan ajaran Anda atau dengan kebijakan Anda, ayyahdurun, menghindari mereka, yaitu syayatin, hadir padaku. An di sini an yang berarti menghindari. Jadi dengan demikian maka kita ingat kepada satu peristilahan tentang ada dua dakwah dalam hidup ini. Satu dakwah Allah, yad'u ilal jannah wal maghfirah biidnihi, Allah berdakwah ke arah kehidupan jannah.
serta ke arah perbaikan hidup dengan izinnya. Kemudian kalau setan dakwahnya yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, mendakwahi, mengajak kelompoknya untuk menjadi pendukung kehidupan nar. Jadi berarti di sini adalah kita bukan kasar ya berbicara setan-setan, sebab begitulah istilah yang dikeluarkan oleh Al-Quran. Maka dengan demikian diharapkan jangan dianggap ini kata-kata kasar, tetapi kalau kita berbicara setan harus tergambar ini yang akan menjerumuskan ke dalam kehidupan fakir. Asyaiton ya'idukumul faqra. Ini adalah mengajak ke arah kehidupan saling bermusuhan. Ba'dukum ladin adu. Ini adalah satu dakwah ke arah kehidupan saling bermusuhan, saling tipu menipu dan sebagainya. Banyak ayat yang bisa kita eksplor tentang dakwah setan. Ya, dengan demikian maka kalau kita mengistilahkan setan, diharap jangan dianggap sebagai kata-kata kasar, tetapi inilah yang digunakan oleh Allah dalam kaitan menjelaskan supaya manusia waspada, tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang serba nista. Tetapi hendaknya manusia tertarik dengan kehidupan yang lebih indah, yaitu hasanah fid dunya yang akan disambung dengan hasanah fil akhirah. Kemudian kalau kita berbicara setan, kita ingat surat An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Yaitu seperti itulah kami membikin bagi setiap sunnah rasul musuh. Jadi setiap sunnah rasul ada musuhnya, yaitu syayatinal insi wal jinni, setan-setan manusia dan jin. Bagaimana itu kerjanya setan? Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qauli gurura. Sebagian mereka mengajarkan pada bagian yang lain omongan yang indah-indah. Hasil pemutarbalikan gurura menjadi tipu daya. Jadi omongan itu indah tetapi berujung kepada tipu daya. Itulah jadi kalau kita berbicara setan seperti itu gambarannya. Kemudian dalam kaitan dengan kita berhadapan dengan bulan Ramadan, sanalah kita berbicara tentang keistimewaan bulan Ramadan yang insya Allah kalau Jumat yang akan datang mungkin sudah jatuh bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itulah surat Baqarah 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Quran adalah bulan yang padanya Quran diturunkan. Hudal linnasi sebagai pedoman hidup bagi manusia, wa bayyinatin minal huda serta sebagai penjelasan dari pedoman itu sendiri, wal furqan dan penjelasan dari pembelah antara nur dan zulmat. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan, falyasumhu, maka hendaknya dia mensauminya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka sejumlah hari yang tidak disaumi diganti pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dengan penurunan Quran, Allah menginginkan dengan keistimewaan Ramadan yang tentunya Quran turun di saat itu melalui tahajud. Allah menginginkan kehidupan mudah pada kalian, wa la yuridu bikumul usra, sebaliknya tidak menginginkan kehidupan susah kalau tidak pakai pedoman itu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yaitu agar kalian menyempurnakan bilangannya, jangan dikurang-kurang. Asahru hakadha wa hakadha wa hakadha 30,
atau asahru hakada wa hakada wa hakada dengan disembunyikan satu jari berarti 29. Jadi walitukmilul iddata itu sempurnakanlah bilangan harinya. Kalau tidak 29 30, kalau tidak 30 29, enggak ada 28, enggak ada 28 29 setengah dan sebagainya. Itulah jadi bulan itu 29 atau 30. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, sendaknya kalian mentakbirkan fungsi Allah ala ma hadakum atas apa yang telah Dia tunjukkan pada kalian, wala alakum tashkurun, yaitu mudah-mudahan kalian hidup bersyukur. Jadi tukabirullah ala ma hadakum ini melalui proses istimewanya pada bulan Ramadan, yaitu qiyam Ramadan. Jadi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, itulah ayat yang berbicara tentang salat malam. Tahajjada yatahajjadu tahajjudan. Itulah ayat yang berbicara tentang tahajud. Jadi kalau wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, ini setiap bulan. Sebagian malam lakukanlah tahajud. Tetapi kalau pada bulan Ramadan, ya tetap wa minal lail, sebab tidak seluruhnya malam. Cuman tentunya seperti halnya Nabi Muhammad melakukannya ini adalah setiap malam, tapi tidak seluruh malam, setiap malam. Artinya dalam hal ini ada keistimewaan yang diistilahkan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu sholat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu satu sholat setelah sholat Isya. Jadi inilah keistimewaan bulan Ramadan. Kalau Allah mengistimewakan, maka kita juga harus mengistimewakan. Kalau Allah mengistimewakan, kita tidak mengistimewakan, sama dengan kita berbeda dengan kebijakan Allah. Kalau berbeda dengan kebijakan Allah, berarti ya kalau kita katakan tadi dakwah ada dua, ya berarti ewejakan setan yang dipakai. Nah, tadi itu hati-hatilah. Allah membuat bulan dalam satu tahun. Inna iddatasur indallahi isna asar syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan itu ada 12 dalam kitab Allah. 12 bulan, salah satunya Ramadan. Ramadan punya keistimewaan, harus kita istimewakan. Kemudian kalau Ramadan juga diistilahkan bulan maghfirah, itu adalah bulan perbaikan. Perbaikan dengan ayat Quran. Maka itu dari sini kita ingin berbicara, kita sudah sedemikian lama ya mengkaji, mengeksplor ayat Quran agar jadi pedoman. Kita angkat ayatnya, kita beri pengkamusannya, kemudian terjemahkan, tanggapi, bisa ketanggap tidak kandungan maknanya. Kalau ketangkap kandungan makna dan itu berharga, itulah yang disilakan kaulan sakila. Inna sanulki alaika kaulan sakila, setelah melalui proses waratilil Qur'ana tartila. Ratala yuratilu tartilan ta'annako fi tilawatihi, teliti dalam membaca. Tentu saja dengan segala kemampuan, kalau misalkan itu saya menulis atau mengajukan satu atau dua ayat, kemudian melengkapi dengan pengkamusan, ini dalam rangka memudahkan diri saya dan memudahkan halayak. Karena bagaimanapun bahasa Quran bukan bahasa kita. Di sana ada kamus. Ya. Satu segi untuk buka kamus bahasa Quran itu ada cara tersendiri. Ya, jadi harus tahu hijaiyah, kemudian juga tahu susunannya.
Setelah ketemu, nanti di sana ada banyak arti yang merupakan alternatif mana yang diambil. Disinilah nanti kesulitannya. Mana yang diambil dalam kaitan dengan ayat ini. Nah, itulah yang memerlukan pengalaman menggunakan nilai ilmu. Kita sudah mempelajari metodologi sistematika, analitika, dan objektivitas. Setidak-tidaknya itu digunakan untuk memberi arti mana yang diambil. Karena ini tentunya sulit, makanya disajikan dulu satu bantuan untuk memahami. Di sini orang akan merasakan paham atau tidak dengan yang dimaksud oleh ayat itu. Kalau paham benar-benar berharga dalam kehidupan, bikinlah menjadi satu pedoman. Kalau sudah disajikan sedemikian rupa, kalau makanan enak dimakan tapi tidak dimakan, itu salah yang tidak makan. Orang menyajikan makanan enak tidak dimakan, yang salah bukan yang menyajikan, yang salah yang tidak makan. Maka dari itu, dari upaya-upaya yasiru wala tu'asiru, kemudian kita sajikan pengkamusan, kemudian kita artikan, dan silahkan ini dihitung-hitung apakah ini berharga atau tidak. Seandainya ini misalkan ada kesalahan, tentunya silahkan untuk dikoreksi. Dengan demikian, maka kalau misalkan di sini juga ada latihan bahasa, ya latihan bahasa, tentunya ini dilihat dari kepentingan. Misal kalau ada ayat, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Dah bisa diartikan. Setelah bisa diartikan, bagaimana misalkan kalau yang dipertanyakan itu orangnya satu, kenapa dia? Tentu tidaklah lima taktumuna, lima yaktumul. Kalau untuk huwa, lima yaktumul haqqo bil batil, lima yalbisul haqqo bil batili wa yaktumul haqqo wa huwa ya'lamu. Kalau yang dipertanyakannya seorang perempuan, tentunya jadi hiya. Lima talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa hiya ta'lamu. Nah, ini kalau latihan ini dibikin, artinya Quraisy pasti bisa ngomong seperti itu. Quraisy melihat atau membaca ayat itu ngerti dan mereka bisa ngomong. Kalau yang dipersoalkan itu ya tidak akan berbunyi lima talbisunal haqqo bil batili, tentu lima yalbisunal haqqo bil batili. Itu Quraisy pasti gitu ngomongnya. Nah, supaya kita mendekati ke arah lisan Quraisy, sebab Quran itu bilisani qaumi, maka dibikinlah latihan-latihan. Dari latihan-latihan ini tentu mendorong untuk bisa memahami. Kemudian dari latihan-latihan ini memudahkan pemahaman ayat. Sehingga dengan demikian, dengan upaya itu mudah-mudahan tidak sulit memahami ayat Quran. Kalau kita baca Quran, kemudian kita baca terjemahnya, ngerti tidak ngerti, yang ngerti terjemahnya, bukan bahasa Qurannya. Yang kita maksud bagaimana agar bahasa Qurannya dipahami supaya menjadi rasa. Ya, bagaimana kalau yang menterjemah itu misalkan suatu saat melenceng, ya kita tidak bisa ngecek sebab yang dicek itu terjemahan orang, bukan ayatnya. Jadi dari sinilah sebenarnya sehingga dengan demikian maka diharapkan pemahaman Quran itu sesuai dengan apa yang dikatakan pada prosedur. Warattil Qur'ana tartila. Telitilah Quran dengan sebenar-benarnya penelitian. Telitilah Quran.
Ya kalau misalkan satu saat kita pakai terjemah itu adalah menjembatani, ya oke saja. Tapi tetap harus bisa masuk ke dalamnya. Jadi ini antara lain upaya-upaya kita. Kemudian kalau bulan Ramadan itu nanti menjadi bulan istimewa, maka pada bulan ini lakukanlah di siang hari saum seperti dikatakan pada ayat tadi. Faman sahida minkumus sahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan masuknya bulan, maka hendaknya dia mensauminya, melakukan saum di siang hari dari mulai imsak sampai dengan terbit matahari. Itu tidak lagi makan minum, tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang membatalkan saum. Disinilah latihan kesabaran. Ada makanan tidak dimakan sebelum waktunya. Makanan ada, enak lagi, sudah tersedia, ada di dapur, bukan hasil nyuri dari orang lain. Kenapa tidak boleh? Ya, tidak boleh itu karena belum waktunya. Berlatihlah dengan itu sehingga tidak menjadi orang yang cengeng apabila satu saat harus menahan diri untuk sesuatu hal. Dia sudah begitu terbiasa. Kita didiklah sejak anak-anak kita sejak bisa belajar saum, seperti halnya mendidik anak-anak kita melakukan sholat, supaya dengan perbuatan baik itu terbiasa sejak kecil sehingga begitu dewasa tidak terlalu sulit untuk diarahkan dan ditingkatkan. Sebab secara mendasar tentunya kita bisa melihat kalau orang bangun saja sudah susah. Bangun susah itu kalau kita sama dengan tidak melakukan sholat subuh. Bangun aja sudah susah, apalagi nanti diarahkan kepada tugas-tugas yang lebih berat. Maka pelatihan-pelatihan ini tentunya yang punya kehendak adalah orang tua. Sebab muru awalanakum bisolat lisabisinin, itu adalah orang tua yang harus nyuruh. Orang tua yang harus nyuruh sebenarnya orang tua punya keinginan. Kemudian setelah dididik nanti anak tentang sholat, mereka akan menganggap, akan menilai dengan apa yang mereka punya pentingnya sholat. Tidak lagi tergantung kepada orang tua yang nyuruh. Tapi walaupun begitu, tetap anak kecil, namanya juga anak kecil, harus dibiasakan berlatih. Toh berjalan saja harus ada latihannya dulu. Semua itu juga dilatih dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian maka orang tualah yang harus punya penilaian yang tajam tentang apa-apa yang harus dilakukan di dalam hidup ini sebagai persiapan masa mendatang. Demikianlah saya kira persoalannya, sehingga dengan demikian kita mengharapkan satu masyarakat yang selalu bergaul dengan ilmu, selalu bertemu minimal 7 hari sekali, berkumpul di tempat ini, mendengarkan khutbah dari siapa saja yang menjadi khotib, kemudian diresapi, kemudian dari sana menjadi bahan pergaulan sesama kita, sehingga pergaulan di bawah bimbingan ilmu Allah, hudal linnasi, hudal lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Satu hal yang nyambung dengan surat Mukminun tadi tentang waqul rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun, nyambung dengan masalah Ramadan dengan hadis. Idza jaa Ramadanu, apabila Ramadan datang, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu jannah, wa gulikot abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu nar, wasul pidatis sayatin atau wasul silatis sayatin, setan-setan dirantai, sulsilatis sayatin, wasul pidatis sayatin, setan-setan dibelenggu. Jadi berarti dengan menerjemahkan ayat Quran, maka itu fungsinya adalah membelenggu setan. Fungsinya adalah merantai setan. Setan diringkus dengan ayat Quran. Ayat Quran yang kita pahami, tentunya setan tidak bisa menembus benteng pertahanan kita untuk terjerumus ke dalam dakwahnya. Jadi dengan demikian maka kelihatan sekali setan harus diringkus dengan yang kuat, yaitu rantai, harus dibelenggu dengan belenggu yang kuat, yaitu belenggu besi. Dalam hal ini adalah ayat Quran lah yang bisa membelenggu, ayat Quran lah yang bisa merantai. Maka dari itu kalau seandainya Al-Qurannya tidak dipahami, sama dengan setan harus dirantai, rantainya tidak ada. Setan harus dibelenggu, belenggunya tidak ada. Ya ujungnya setan menari-nari aja terus. Ngajak main judi, ngajak minum minuman keras dan sebagainya. Seperti halnya sudah kita bicara pada Jumat-Jumat yang lalu. Ujungnya seperti itulah kehidupan kita akan terjerumus ke dalam kesusahan. Selanjutnya tentang teknis tahajud ini, yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu melakukan tahajud pada malam pertama. Dalam ceritanya begini, malam pertama ada orang yang makmum di belakang. Kemudian pada malam kedua nambah nih yang makmum di belakang ini. Malam ketiga Nabi Muhammad pindah ke rumah. Jadi pengertian kita, kalau kita hubungkan dengan ayat Quran yang bisa merantai setan, ayat Quran yang dimengerti, ayat Quran yang membelenggu setan berarti ayat Quran yang dimengerti, maka seandainya seperti itu, mungkin Nabi Muhammad ini berpandangan nanti akan terjadi peternakan kebodohan. Apa peternakan kebodohan? Ya artinya kalau imamnya pandai, makmum cuma diem aja di belakang gitu. Itu peternakan kebodohan. Sedangkan yang kita maksud tadi ayat Quran lah yang merantai, ayat Quran yang membelenggu. Berarti itulah pengertian kita kalau malam ketiga Nabi Muhammad pindah ke rumah. Tetapi dalam teknis ini tentu kita juga berhitung kondisi dan situasi pada saat ini. Misalkan kalau saya ada di blok 2, di sana ada musola. Di sini masjid terlalu jauh dari saya, terlalu jauh dari masyarakat. Ujungnya kita gunakanlah musola dengan teknis seperti sudah pernah saya lakukan di zaman-zaman dulu ketika zaman di Sukabumi. Itu saya mengajak kawan-kawan untuk bangun malam, sholat isya berjamaah, kemudian setelah sholat isya berjamaah, sholatnya tahajudnya masing-masing. Tapi di tempat itu juga. Nah, satu segi kalau sholatnya di tempat itu juga, berarti di sini menghindari nanti ada orang asal sholat di rumah padahal sudah tidak sholatnya. Ya, artinya dalam ini seperti itulah kita mendidik orang. Sekaligus juga menghindari kalau orang menganggap nanti ini di sana mah tidak ada, ya kalau mereka menggunakan istilah tarawih ya terserah menggunakan istilah tarawih, tapi kira-kira tetap sholat di bulan Ramadan. Berarti qiyam Ramadan yang dimaksud. Qiyam Ramadan biasanya mereka melakukannya sekitar jam 8.
ya kita tidak keberatan dengan teknis. Sebab itu juga mendekati. Tapi kalau kita menggunakannya juga dari tengah malam, ya kita meniru Rasulullah, apa salahnya? Dengan demikian maka tolong nanti kepada halayak yang ada kepentingan dengan saya pada khususnya, ya tentunya di sini saya perlu sampaikan bahwa setiap setelah buka kalau saya tidur, kemudian nanti bangun tengah malam, kemudian di tengah malam, nah nanti beberapa orang yang terbiasa bergaul dengan saya mungkin ikut di sana melakukan sholat Isya berjamaah. Setelah itu sholat tahajud masing-masing, imamnya tersendiri, makmumnya juga tersendiri di tempat itu. Sampai sekian lama nanti dianggap ayatnya sudah habis atau memang tidak bersedia lagi, pulang ke rumah kemudian di sana melakukan sahur. Jadi ini perlu saya sampaikan supaya jangan terjadi nanti satu kesalahpahaman atau terjadi nanti saling ganggu. Ada kepentingan misalkan datanglah jam 9. Ya kalau datang jam 9, kalau saya menghindari juga ini tetangga, dilayani kepentingan kita secara umum terganggu. Ya maka dari itu lebih baik diberitahukan dulu. Supaya waktu itu untuk bulan Ramadan dikhususkan. Artinya setelah buka kemudian tidur, nanti bangunnya di tengah malam. Hal ini perlu disampaikan, begitulah teknisnya apa yang kita lakukan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan ayat makin bertambah, penilaian makin matang, kemudian mudah-mudahan implementasinya di dalam kehidupan juga makin meluas. Sebab bagaimanapun bahwa kalau tadi dikatakan idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah, tolaklah kehidupan jahat dengan menampilkan kehidupan lebih baik. Jadi dengan demikian itulah dakwah bil lisan, kemudian itulah juga dakwah bil hal. Semua ini mudah-mudahan membawa ke arah perbaikan-perbaikan kehidupan lingkungan kita, bangsa kita dan manusia. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la tuqulu ya akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.